Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para jamaah salat Isya yang nanti kita teruskan qiyamul lail, salat tarawih dengan mengucap syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga doa kita dikabulkan. Kita mulai bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan dibarokai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan nyambung bisa ketemu kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka memenuhi perintah Allah. Ayatnya tadi sudah saya bacakan bahwa puasa Ramadan merupakan kewajiban dan ini perintah. Yang diperintah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kalau ada yang tidak puasa, berarti dia tidak iman. Kemudian di ayat tersebut diteruskan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa umat-umat sebelum kamu. Itu zaman Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum umat Islam, nabi-nabi sudah mendapatkan perintah puasa. Cuma puasanya tidak sama dengan puasanya orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan puasa dilaksanakan selama 1 bulan. Kita menengok sejarah pada waktu Nabi Adam alaihissalam, beliau pada saat pertama kali wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Nabi Adam dan istrinya dulu itu ditempatkan di surga. Wa qala ya Adam, wa qulna ya Adam, wahai Adam, uskun, menetaplah kamu di surga. Anta wa zawjuka, kamu dan istrimu disuruh menempati surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kamu apa saja yang ada di surga yang engkau inginkan. Boleh, silakan. Akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi kamu Adam dan istrimu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati kemudian makan buahnya, fatakuna minadz zalimin, kamu akan termasuk orang yang zalim. Nah, ayat ini terusan dari ayat sebelumnya bahwa Allah menjadikan Adam mengatakan pada malaikat, wahai malaikat, fasjudu li Adama, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat semuanya sujud, illa iblis,
kecuali iblis, kecuali setan. Nah, kemudian fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana bi. Setan menggoda, membisiki Nabi Adam, makan aja lah, tidak apa-apa, kamu kan belum pernah mencoba. Maka akhirnya Nabi Adam dan istrinya tergoda dengan bisikan dan rayuan setan, rayuan iblis, sehingga akhirnya dia makan betul. Maka akhirnya fa'akhrajahuma mimma kana bi. Adam dan istrinya diturunkan, ditempatkan di dunia dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah. Maka setelah turun ke dunia, turunnya hari Jumat, maka Adam ada di bumi sama istrinya. Nabi Adam setiap hari kena sinar matahari, badannya ini menjadi hitam, menjadi seperti kepanasan, gosong lama-lama. Akhirnya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Adam, wahai Adam, puasalah kamu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, pada bulan-bulan dalam hitungan putaran bulan yang disebut dengan tahun atau bulan Syamsiah, bulan Qamariyah. Setiap tanggal 13 beliau puasa pertama, akhirnya sepertiga badannya yang hitam itu menjadi putih lagi, menjadi bersih lagi. Tanggal 14 puasa, 2/3 badannya kembali memutih dan bersih lagi. Pada tanggal 15 akhirnya seluruh badannya menjadi memutih, menjadi bersih seperti semula. Nah, itulah disebut puasa hari-hari putih, yang bahasa Arabnya disebut ayyamul bid. Akhirnya disunahkan oleh Rasulullah, boleh kita puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Bulannya bulan di tahun Qamariyah, bulan yang disebut dengan Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, seperti itu akhirnya menjadi kewajiban bagi Nabi Adam. Puasanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulan. Inilah puasa-puasa yang diwajibkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kemudian seperti Nabi berikutnya mengikuti jejak dan wajib puasa seperti Nabi Adam. Setiap Nabi di samping itu ada puasa-puasa tertentu, seperti halnya Nabi Nuh selama berada di dalam perahu 40 hari, dia untuk menyelamatkan dirinya dan umatnya yang mengikuti yang disebut banjir bandang Nabi Nuh, puasa selama 40 hari berada di dalam perahu di samping 3 hari. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Daud. Nabi Daud perintah puasanya beda. Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka orang mengatakan poso Daud, berselang sehari, puasa sehari tidak. Nah, Rasulullah juga memberikan gambaran kalau kamu mau puasa seperti Nabi Daud, boleh sunnah. Saat itu ada para sahabat yang tanya, ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, saya kuat puasa setiap hari, tidak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Gak usah, puasalah kalau kamu kuat seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ditambah puasa Ramadan, ditambah puasa-puasa sunnah yang lain. Pada umumnya orang berat puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tapi kita kalau puasa Senin Kemis, biasanya kita ini mampu melakukan, nggak terlalu merasa berat. Puasa hari Senin disunahkan oleh Rasulullah karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau. Kalau hari Kemis, Rasulullah menjelaskan setiap Kemis
menjelang sore, menjelang sinar matahari terbenam, amal ibadah sampean selama 1 minggu oleh malaikat pencatat, malaikat raqib atid, itu dilaporkan ke atas. Makanya puasa hari Kamis dengan iringan doa, mudah-mudahan amal ibadah selama seminggu dilaporkan ke atas kepada Yang Maha Kuasa, termasuk amal-amal yang soleh. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu pula saat Nabi Isa alaihissalam itu juga diwajibkan puasa. Puasanya 30 hari, waktunya sampai Isya. Akan tetapi karena umatnya begitu seterusnya, banyak perubahan-perubahan, banyak hal yang dilakukan sesuai dengan keinginan para umat mereka, sehingga akhirnya Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk mengakhiri dari seluruh utusan-utusan Allah dalam rangka menyampaikan ajaran agama Dinul Islam, Dinul Qayyim. Rasulullah mulai umur 13 sampai dengan umur 40 beliau belajar menjadi orang yang baik, terutama belajar dagang bersama Siti Khadijah. Mulai umur 13 Pak, sampai umur 40, berapa tahun? 27 tahun. Baru umur 40 beliau mendapatkan yang namanya wahyu sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan yang disebut dengan ajaran-ajaran agama Islam yang sekarang kita pelajari mulai dari Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Nah, lamanya menjadi pedagang dan lamanya menjadi Rasul, masih lama menjadi pedagang, 27 tahun. Oleh karena itu kita mari hidup ini benar-benar sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, artinya orang hidup juga bekerja, orang hidup juga mengais rezeki dengan cara yang baik, dan juga jangan lupa kita beribadah untuk kepentingan akhirat, karena ada keseimbangan, dunianya baik, akhiratnya juga baik, artinya amal-amal yang ibadah mahdoh untuk kepentingan, untuk mendapatkan ridhonya Allah, artinya ada keseimbangan, wakina ada benar, kemudian kita insya Allah akan dijaga dari keselamatan untuk api nerakanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian semuanya sudah menjelaskan bahwa tujuan puasa akhirnya kita ini diharapkan menjadi orang yang bertakwa, menjadi muttaqin, yang di dalam bulan puasa ini luar biasa, fadilah yang ada di dalamnya, keutamaan, kemanfaatan yang ada di dalamnya sungguh luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, andai kata kamu tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, betapa besar nilai kalau beribadah, betapa besar keutamaannya, betapa besar apa yang bisa diperoleh di dalamnya, pasti kamu minta seluruh bulan menjadi bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya terakhir setelah puasa Ramadan, maka kita jangan sampai tidak termasuk orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu kalau di dalam surat Ali Imran ayat 143, 144, 145, bahwa indikator orang yang bertakwa itu disebutkan di sana, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, orang yang senang untuk berinfak. Kalau kita punya kemampuan, punya lebih, bukan hanya infak dalam bentuk sedekah sunnah, tapi sudah ada yang menjadi wajib, yaitu namanya zakat. Itu dilakukan baik dalam suasana lapang maupun dalam suasana sempit, tetapi tetap dengan hati yang ikhlas, hanya ingin memperoleh ridhonya Allah. Seperti puasa kita diharapkan dengan penuh keimanan dan penuh harap akan ridhonya Allah, penuh harap
akan pahala-pahala yang mudah-mudahan diturunkan kepada kita yang melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga dosa kita bisa diampuni selama setahun yang telah lewat. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua, wal kadhiminal ghaid, kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan diri, menjadi orang yang hatinya lembut. Kemudian jangan layar fus wala yabkhos. Jangan kalau puasa kita mengeluarkan kata-kata kasar, kita ngumpat, kita kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Ya, kata-kata kotor jangan sampai kita keluarkan. Dan juga jangan untuk senang berseteru, senang kemudian untuk bertengkar dengan yang lain. Hindari semua. Kalau ingin puasa kita tidak lubang-lubang, karena puasa ini tameng. Tameng itu bisa utuh, bisa menjaga kita kalau menghindari kata-kata kotor, menghindari berseteru, menghindari bertengkar. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu diajak tengkar, kalau kamu diajak yang namanya, ya boleh dikatakan diajak perang, katakanlah saya sedang berpuasa. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang ketiga, indikatornya wal afina aninas, kita senang untuk memaafkan orang lain. Gak usah nunggu hari raya. Kalau ada teman, ada keluarga, ada sahabat yang salah, walaupun belum minta maaf, kita mendahului, sudah saya maafkan, sudah saya maafkan. Tidak usah nunggu, Pak. Orang biasanya nunggu, ya tunggu kalau sudah hari raya, tak maafkan, nggak usah. Kalau kita seperti itu, itulah indikator orang yang takwa kepada Allah. Nggak usah minta untuk mengajukan maaf, nggak usah. Lebih dulu kita maafkan, apalagi kita doakan, mudah-mudahan tidak mengulang, mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah. Yang keempat, orang-orang yang sudah berbuat maksiat, berbuat mungkar, berbuat keji, kalau sudah seperti itu kemudian cepat kembali ingat kepada Allah. Dzakarullah, ingat, kembali kepada Allah. Kita isi keimanan kita sehingga kita tidak akan mengulang kembali. Fastaghfiru diikuti dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya walam yusiru ala ma fa'alu, tidak mengulang yang sudah dilakukan. Jangan kemudian sudah tobat, sudah baik, kemudian kumat lagi. Nah, kalau sudah berhenti, itu indikator orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, barangkali ini aja hanya beberapa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Saya secara pribadi dan panjenengan semuanya mudah-mudahan bisa mengamalkan dengan baik sehingga puasa kita ini menjadi puasa yang benar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut sabda Rasul, puasa ini adalah untuk Allah. Kalau yang lain pahalanya untuk kamu, puasa ini untuk Allah. Wa ana ajzibi, dan Allah yang akan memberikan balasan khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.